Perkenalkan, nama saya Fauzan Azima dengan NIM 22552011110028. Di sini saya akan mengulang kembali materi pertama sampai ke 15. Ya, masuk ke pertemuan pertama, yaitu membahas tentang kontrak kuliah dan juga pengenalan mata kuliah digital forensik kepada mahasiswa. Jadi di pertemuan pertama ini membahas tentang masalah ketentuan kuliah, juga ada masalah tugas UTS dan juga tugas UAS. Lanjut ke materi kedua. Ya, masuk ke pertemuan 2, membahas tentang profesi ahli forensik. Di materi ini membahas profesi ahli forensik IT, sebuah bidang yang semakin penting seiring meningkatnya kejahatan di bidang teknologi informasi. Poinnya ada pandangan para ahli, ada perbedaan programmer dan ahli komputer forensik, terus ada Ya, masuk ke pertemuan ketiga, membahas tentang undang-undang ITE. Jadi di materi ini membahas tentang undang-undang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Jadi poin yang saya ambil yaitu ada pengertian informasi dan transaksi elektronik, terus ada landasan hukum dan sejarah undang-undang ITE di Indonesia, terus ada juga hak asasi manusia dalam ruang lingkup di digital. Lanjut ke pertemuan keempat, membahas tentang komputer forensik dalam hukum Indonesia. Jadi di materi ini membahas tentang integrasi antara hukum dan teknologi informasi untuk menyelesaikan kasus kejahatan di dunia maya. Hukum forensik IT melibatkan aturan yang mengatur perilaku masyarakat, ditetapkan oleh pihak berwenang dan mengandung sanksi tegas. Berbagai kategori hukum seperti hukum privat dan publik, serta hukum material dan formal menjadi landasan untuk penegakan hukum di dunia maya. Jadi poinnya bisa dilihat di samping ini. Ya, lanjut ke pertemuan kelima, yaitu standar metodologi komputer forensik. Materi ini membahas tentang standar metodologi komputer forensik menurut David Murrow. Menekankan pentingnya mengikuti metode standar untuk menghasilkan dan efektivitas investigasi digital. Jadi ada poinnya itu ada tentang cakupan dasar metodologi, faktor pada standar komputer forensik, terus ada perkembangan standar komputer forensik, dan juga syarat pengujian forensik. Terus masuk ke pertemuan ke-6, yaitu hukum pembuktian. Materi ini membahas hukum dan pembuktian dalam konteks kejahatan teknologi informasi, mencakup definisi, sumber hukum, dan kategori bukti digital. Jadi poinnya itu ada definisi dan sumber hukum, terus ada kategori bukti digital, terus masuk ke pertemuan 7, yaitu kuis. Jadi di sini di pertemuan ke-7 ini mahasiswa melakukan kuis yang diberikan oleh dosen mata kuliah tersebut. Masuk ke pertemuan 8, yaitu tugas UTS. Mahasiswa hanya melakukan presensi di kampus sesuai jadwal UTS. Terus mahasiswa membuat tugas video dengan materi kelompok yang sudah dibagikan oleh dosennya. Masuk ke pertemuan 9, yaitu persiapan tugas besar UAS. Jadi di pertemuan ini dosen mengingatkan lagi untuk persiapan tugas UAS, yaitu membuat video pertemuan 1-15. Lanjut ke pertemuan 10, yaitu keamanan dalam teknologi informasi. Jadi materi ini membahas tentang teknologi informasi berperan penting dalam keamanan dan informasi dengan menyediakan berbagai alat dan metode untuk melindungi data dan sistem. Jadi poinnya yang saya dapatkan dari materi ini yaitu ada perlindungan data dan sistem, terus ada intelijen dan analisis data, terus ada operasi keamanan, terus ada pendidikan dan pelatihan keamanan cyber, terus ada peran analisis forensik dalam keamanan cyber, dan forensik digital dalam keamanan informasi modern. Masuk ke pertemuan ke-11, yaitu kejahatan di bidang informasi. Di bidang teknologi dan informasi. Di materi ini
memberikan gambaran komprehensif tentang kejahatan dalam bidang IT, dimulai dengan penjelasan istilah umum seperti phishing, hacking, dan carding. Terus poinnya di sini ada ciri-ciri unik kejahatan IT, terus ada klasifikasi kejahatan cyber, terus ada dampak kejahatan IT dan penanggulangan yang efektif. Masuk ke pertemuan ke-12, yaitu penanganan insiden forensik. Jadi di penanganan ini melibatkan langkah-langkah sistematis untuk menangani masalah keamanan informasi. Mulai dari persiapan dengan alat deteksi dan backup sistem hingga proses penanganan insiden yang mencakup keamanan bukti, pencairan, dan pemeliharaan rincian. Terus poinnya ada langkah-langkah penanganan insiden forensik, ada prosedur respon insiden, terus ada pemrosesan bukti, terus ada pentingnya prosedur yang terstruktur, terus ada analisis tingkat fisik dan logis. Masuk ke materi atau pertemuan ke-13, membahas tentang investigasi kasus IT dan keamanan dalam IT. Jadi materi ini mencakup berbagai prosedur dan teknik untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan bukti digital secara forensik. Jadi di sini ada poinnya, yaitu ada proses identifikasi dan pengumpulan bukti digital, terus ada analisis forensik, terus ada dokumentasi dan penyajian bukti, dan pentingnya teknik keaslian bukti. Masuk ke pertemuan ke-14, yaitu membahas tentang perangkat teknologi forensik. Jadi di materi ini, teknologi forensik melibatkan penggunaan metode ilmiah untuk menyelidiki dan menganalisis bukti digital dalam berbagai kasus kriminal. Jadi poinnya ada peran teknologi forensik, terus ada komponen teknologi forensik, terus ada fungsi casing komputer, terus ada perkembangan bus komputer, dan pentingnya brainware dalam forensik digital. Masuk ke pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-15, membahas tentang tool forensik. Jadi di materi ini membahas pentingnya tool forensik dalam menjaga keamanan dan integritas di data di dunia digital. Tool forensik seperti Ncase forensik, autopsi, Wireshark, dan FTK digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan bukti digital dengan efisien. Poinnya ada pentingnya tool forensik, terus ada contoh tool forensik, terus ada kategori tool forensik, terus ada jenis-jenis malware, terus ada metode masuknya malware ke perangkat pengguna, terus ada penggunaan Wireshark dalam forensik digital, terus ada peran vital tool forensik dalam keamanan digital, terus ada keberhasilan penggunaan tool forensik. Ya, sekian, terima kasih untuk materi ini.